4 tahun tanpa laporan, tak ada PADES, tapi tetap disuntik modal baru Rp260 juta. Inspektorat diminta turun tangan. Garut Itinba. Skandal pengelolaan keuangan desa kembali mencuat di Garut. Kali ini, BUMDes Sindang Ratu, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, diduga kuat bermasalah setelah dana penyertaan modal yang mencapai lebih dari Rp110 juta dari tahun-tahun 2019 sampai tahun 2021 raib, tanpa laporan keuangan, tanpa penyetoran PADES, bahkan tanpa serah terima jabatan saat pergantian pengurus. Sabtu, tanggal 4 Oktober tahun 2025. Lebih parah lagi, meski rekam jejak pengelolaan lama berantakan, tahun 2025 BUMDes kembali digelontor modal baru sekitar Rp260 juta dari dana desa, tanpa adanya audit dan kejelasan aset usaha sebelumnya. Kepala Desa Sindang Ratu, Yuyus Sunia, mengonfirmasi bahwa BUMDes pertama kali dibentuk tahun 2019 dengan modal awal Rp60 juta, lalu kembali disuntik Rp50 juta pada 2021 untuk usaha sembako di bawah kepemimpinan Agus Salim. Namun, hingga akhir 2023, BUMDes tidak pernah menyetor sepeser pun ke kas desa, dan tidak pernah membuat laporan keuangan. Belum pernah ada PADES sampai akhir tahun 2023, dan tidak pernah ada laporan. Katanya rugi, karena diutangkan ke sekitar 20 warga. Kami sudah panggil pengurus lama, tapi tidak pernah datang, tegas Kades Yuyus Sunia. Situasi makin janggal ketika terjadi pergantian pengurus awal 2024, tetapi tanpa serah terima jabatan, sertijab, dan tanpa berita acara keuangan. Pengurus baru cuma terima aset usaha, tapi tidak tahu berapa sisa uangnya. Sekarang malah ada penyertaan modal baru Rp260 juta untuk usaha ayam petelur, ungkapnya. Mantan Ketua BUMDes, Agus Salim, berdalih bahwa usaha sembako awalnya berjalan baik, namun macet karena banyak warung menunggak. Awalnya jalan, tapi karena kurang pengawasan banyak yang macet. Modal pertama Rp60 juta, penyertaan kedua lupa lagi. Laporan awal ada, tapi belakangan sibuk, jadi belum sempat bikin laporan, katanya. Agus juga mengakui tidak pernah melakukan serah terima jabatan saat pergantian pengurus. Tidak ada sertijab, aset diserahkan seadanya. Banyak barang yang sudah kadaluarsa. Soal nilai pastinya saya tidak tahu, ujarnya. Ketua BUMDes baru, Ahmad Siddiq yang kini memimpin sejak 2024, membenarkan bahwa pengelolaan sebelumnya amburadul. Saya dulu bendahara di 2021, dan betul usaha sembako jalan cuma setahun. Banyak warung lebih milih belanja ke pasar. Piutang macet sekitar Rp10 juta, barang kadaluarsa sekitar Rp15 juta. Tak ada sertijab karena ketua lama susah dihubungi, jelas Ahmad. Ahmad Siddiq juga mengakui, meski pengelolaan lama tidak jelas, BUMDes kini tetap menerima penyertaan modal baru dari dana desa tahun 2025 tanpa audit resmi terhadap kerugian sebelumnya. Indikasi pelanggaran serius dalam tata kelola BUMDes Sindang Ratu. Dari hasil penelusuran, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran serius dalam tata kelola BUMDes Sindang Ratu. 1. Tidak ada laporan keuangan sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Melanggar Permendesa PDTT No. 3 tahun 2021. Pasal 27 ayat 2, yang mewajibkan laporan keuangan dan kegiatan disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD setiap akhir tahun. Konsekuensinya pengurus bisa diberhentikan dan berpotensi dijerat Pasal 3 UU Tipikor No. 31 tahun 1999, karena diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan uang negara. 2. Tidak ada sertijab atau audit aset antar pengurus. Bertentangan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 yang mewajibkan prinsip akuntabilitas dan dokumentasi dalam transisi jabatan pengelola keuangan. Resikonya berpotensi kerugian keuangan negara, akibat kehilangan aset atau pembukuan fiktif. 3. Penyertaan modal baru tanpa laporan keuangan lama. Melanggar prinsip kehati-hatian penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Permendes No. 7 tahun 2023, tentang prioritas penggunaan dana desa. 4. Tidak adanya PADES selama lebih dari 4 tahun. BUMDes terbukti tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bertentangan dengan UU No. 6 tahun 2014. Pasal 87 ayat 2, BUMDes dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi desa demi kesejahteraan masyarakat. Jika terbukti ada unsur penggelapan atau penyalahgunaan dana desa, maka pelaku dapat dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan denda hingga Rp200 juta, sesuai ketentuan UU Tipikor. Kasus BUMDes Sindang Ratu memperlihatkan wajah buram pengelolaan keuangan desa, ratusan juta rupiah uang publik menguap tanpa arah, tanpa laporan, dan tanpa akuntabilitas. Ironisnya, pemerintah desa justru kembali mengucurkan dana baru tanpa terlebih dahulu mengaudit kerugian lama.
Jika aparat penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten Garut tak segera turun tangan, BUMDes bukan lagi badan usaha milik desa, melainkan badan usaha milik segelintir orang yang hidup dari uang rakyat tanpa kontrol. Reporter ASB